Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita taufiknya sehingga kita bisa menuntut ilmu di kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang menambah keimanan kepada kita sekalian dan meluruskan amal kita sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kitab At-Tawdih wal Bayan di Syajaratil Iman karya Al-Allamah Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala mu'alif rahimahullah, halaman 20. Kama dzakarahumullahu biqaulihi, sebagaimana Allah menyebutkan mereka dengan firman-Nya. Maksudnya mereka ini adalah 3 tingkatan manusia yang masuk ke dalam surga. Disebutkan oleh Allah dalam satu ayat, yaitu surat Fatir ayat 32. Tsumma awrathna al-kitaba, kemudian kami wariskan kitab, yaitu Al-Qur'an, alladzina astafaina, kepada orang-orang yang kami pilih, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Faminhum, maka di antara mereka, dzalimun li nafsihi, ada yang mendolimi dirinya sendiri. Ada yang mendolimi dirinya sendiri. Ini seperti yang telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu. Mendolimi diri sendiri maksudnya apa? Meninggalkan sebagian kewajiban dan melakukan sebagian keharaman. Itu orang yang mendolimi diri sendiri. Dan di antara kita masih ada yang seperti itu. Bisa jadi kebanyakan kita. Kemudian wa minhum muqtasidun, di antara mereka adalah orang yang muktasid, yang sederhana, yang pertengahan. Iktisad itu bisa bermakna sederhana, pertengahan, ekonomis. Jadi mereka adalah pertengahan, sederhana. Kenapa? Karena mereka menegakkan kewajiban dan meninggalkan keharaman, tidak lebih dan tidak kurang. Wajib dan haram itulah yang difokuskan. Ini wajib enggak? Ya sudah, enggak usah. Yang wajib saja. Ini haram enggak? Berarti enggak apa-apa. Yang penting enggak haram. Jadi ini muktasid, hidupnya bebas dari keharaman. Ini luar biasa. Siapa yang bisa di antara kita sampai tingkat muktasid? Mungkin kita bisa kalau perintah kita tambah dengan yang sunnah-sunnah, tapi kalau yang haram, apakah betul kita sudah tinggalkan semuanya? Ini masih banyak pelanggaran. Seperti ghibah misalnya, begitu gampang terjadi ghibah. Seperti suudzon misalnya, begitu gampang terjadi itu dalam hati. Itu dosa paling gampang terjadi itu di hati ya. Setelah hati itu lisan ya, maka orang yang paling menjaga hatinya dan menjaga lisannya itu insya Allah orang yang paling selamat. Kemudian wa minhum sabiqum bil khairat, di antara mereka adalah orang yang mendahului dalam kebaikan-kebaikan. Nah, ini yang dikatakan kemarin apa? Orang yang menegakkan kewajiban ditambah yang sunnah, mustahabbah, kemudian meninggalkan yang haram, ditambah lagi meninggalkan yang makruh, dan fudulul mubahat, berlebihan dalam perkara yang mubah. Mubah saja ditinggalkan, apalagi makruh, apalagi syubhat, apalagi haram. Inilah orang yang tingkatannya paling tinggi, sabiqum bil khairat, mendahului dalam segala kebaikan. Dan disebutkan di sini oleh Allah biidnillah, mereka bisa begitu tentu saja dengan izin Allah. Ini mengingatkan kembali bahwa tidak ada manusia hebat, karena semuanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar orang tidak terlena dengan amal solehnya. Jangan merasa saya ini sabiqum bil khairat, saya enggak pernah melakukan yang haram, saya meninggalkan yang makruh, saya meninggalkan yang subhat, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dia merasa dirinya yang telah berbuat itu hakikatnya telah melakukan yang haram, yaitu ujub ya.
Maka ingat itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itulah karunia yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada karunia Allah yang lebih besar daripada karunia berupa apa? Taufik menjadi sabiqum bil khairat. Enggak ada prestasi lagi di atasnya. Ya, menjadi orang yang sabiqum bil khairat, ini orang yang paling besar karunianya dari Allah. Paling besar anugerahnya dari Allah, paling besar rahmatnya dari Allah. Jangan silau dengan orang-orang yang gemerlap dengan dunia, yang mereka berlumuran dengan harta, dengan kemewahan, dengan kedudukan, popularitas dan sebagainya. Jangan tergiur dengan itu, karena semua itu bukanlah karunia Allah yang paling besar. Karunia Allah yang terbesar justru diberikan kepada orang yang berlomba dalam kebaikan, walaupun dia miskin, walaupun tidak terkenal, walaupun pokoknya di masyarakat mungkin tidak berharga sama sekali, tapi di sisi Allah menjadi orang yang paling mulia, mendapat anugerah yang paling besar. Wa qad ya'tifullahu 'alal iman, Allah telah menggandengkan terhadap iman ala amalus salihah, amal-amal salih, awit taqwa atau ketakwaan, awis sabr atau kesabaran, lil haja ila dzikril ma'tuf, karena saking butuhnya untuk menyebutkan yang diatofkan atau yang digandengkan itu. Kenapa? Li'alla yadunnu adzan, agar orang tidak ada yang berprasangka annal iman yaktafi fihi bima fil qalbi, bahwasanya iman itu cukup dengan apa yang ada di hati. Ini persangkaan sebagian manusia yang tergolong dalam kelompok sesat, diantaranya adalah Murji'ah. Iman cukup di hati, iman cukup ma'rifah. Ada juga yang lain mengatakan iman cukup di lisan. Ini lebih parah lagi, orang munafik masuk di dalamnya berarti. Maka Allah tegaskan demikian dalam banyak ayatnya. Allah selalu gandengkan iman itu dengan amal soleh, dengan takwa, dengan sabar, dengan macam-macam amal zahir. Ini menunjukkan bahwa iman itu nggak bisa hanya di hati saja. Iman itu harus dibarengi dengan zahir. Fakam fil Qur'ani min qawlihi, betapa banyak di dalam Al-Qur'an firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Digandengkan amal soleh dengan iman. Tsumma yadhkuru khabaran anhum, baru kemudian Allah menyebutkan khabarnya, predikatnya. Setelah Allah sebutkan subjeknya, ya, baru disebutkan khabarnya setelah itu. Subjeknya adalah alladzina amanu wa 'amilus shalihat, beriman dan beramal soleh. Kenapa mereka? Baru Allah jelaskan predikatnya. Kemudian wal a'malus shalihat minal iman, dan amal-amal soleh itu bagian dari iman, bukan suatu yang terpisah. Ya, walaupun dipisahkan dengan kata dan, tidak semua yang dipisah dengan kata dan itu menunjukkan berbeda. Kalau Muhammad dan Zaid, Umar dan Zaid, Umar dan Hasan, itu tentu berbeda. Nggak mungkin Hasan itu Umar, Umar itu Hasan, nggak mungkin. Itu berarti dan berfungsi untuk membedakan, pembeda. Dipisahkan dengan dan untuk membedakan. Tapi tidak semua dan itu membedakan. Contohnya iman dan amal soleh, ini bukan berbeda. Ini namanya menggandengkan yang umum, yang khusus kepada yang umum. Iman itu umum, amal soleh itu khusus, bagian dari iman, sehingga digandengkan yang khusus ini kepada yang umum, yaitu iman. Nah, seperti itu banyak dalam bahasa Arab, bahkan bahasa Indonesia pun ada. Ya, jadi tidak setiap dan itu menunjukkan perbedaan. Nah, itulah yang disalahpahami oleh sebagian aliran sesat, mengira amal soleh itu bukan iman, gara-gara ada wawu di situ, ada dan. Jadi salah paham dalam bahasa bisa salah paham dalam makna, dan salah paham dalam memahami agama ini fatal. Ya, gara-gara itu akhirnya mereka meremehkan amal soleh, yang penting iman masih utuh. Ini adalah kekeliruan besar. Wa min lawazimil iman, dan sekaligus dia termasuk konsekuensi dari iman, keharusan dari iman. Kalau orang mengaku beriman dengan hatinya, maka dia harus beramal dengan badannya, tidak bisa tidak.
wa hiyallati yatahaqqaqu bihal iman, dan dialah amal soleh itu yang terwujud atau terrealisasi menjadi sempurna dengannya keimanan. Iman tidak akan pernah menjadi sempurna tanpa amal soleh, tidak akan. Faman idda'a annahu mu'min, maka siapa yang mengklaim bahwa dirinya adalah mukmin, wa huwa lam ya'mal bima amarallahu bihi wa rasuluh, sementara dia tidak mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, minal wajibati, dari kewajiban-kewajiban, wa min tarkil muharramati, dan meninggalkan yang haram-haram, falaysa bisadiqin fi imanihi, berarti dia tidak jujur dalam imannya, atau lebih pasnya dalam pengakuan imannya, nggak jujur ngaku imannya. Kalau apa? Kalau dia tidak melaksanakan kewajiban atau tidak meninggalkan keharaman, bohong imannya itu. Maka hati-hati, jangan hanya merasa saya beriman kok, tapi kenyataan perintah tidak dilakukan, larangan tidak ditinggalkan, itu bohong imannya, ngakunya bohong, pengakuannya bohong. Kama yukrinu bainal imani wa taqwa, begitu juga sebagaimana Allah menggandengkan iman dengan takwa. Tadi iman digandeng dengan amal soleh. Berikutnya juga Allah menggandengkan iman dengan takwa, seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla surat Yunus ayat 62-63. Ini surat wali, ayat wali. Jadi kalau mau tahu wali Allah itu kayak apa sih, lihat Yunus 62-63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya wali-wali Allah itu, wali kalau digandengkan dengan Allah itu berarti kekasih Allah Azza wa Jalla, kekasihnya Allah. Wali Allah berarti kekasihnya Allah, orang yang dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah, dicintai, diridhoi Allah, itulah wali Allah. Kalau Allah adalah walinya orang beriman, maka maknanya adalah pelindung, penjaga. Kalau mukmin walinya Allah, berarti apa? Kekasihnya Allah, kecintaannya Allah. Jadi ketahuilah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, mereka itu cirinya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula bersedih. Lihat, siapa yang hidupnya nggak takut, nggak sedih, itu berarti wali Allah. Tapi nggak cukup sampai di situ, nanti ada syaratnya. Ada juga orang yang nggak sedih, nggak takut, ternyata wali setan, ada juga. Penampakannya kayaknya nggak sedih, nggak takut, tapi kita nggak tahu hakikatnya ya. Tapi ini hakiki, orang yang betul-betul nggak sedih, nggak takut secara hakiki, itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak takut itu artinya dengan apa yang terjadi sekarang maupun yang akan datang, nggak takut. Nggak sedih itu artinya apa? Tidak menyedihkan sesuatu yang sudah terjadi. Apa yang hilang, apa yang kurang, apa yang belum diraih nggak membuatnya sedih. Itulah wali Allah. Kalau bisa hidup seperti itu, itulah hidup yang bahagia. Maka orang yang bisa bahagia hanyalah orang-orang yang menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak menjadi wali Allah, sulit untuk meraih bahagia, bahkan tidak bisa ya. Tidak bisa menjadi bahagia tanpa menjadi wali Allah. Bagaimana caranya menjadi wali Allah? Allah jelaskan syaratnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi beriman dan bertakwa itulah syarat menjadi wali Allah. Adapun tidak takut, tidak sedih, itu cirinya, tandanya. Dan itu beda ya antara syarat dengan tanda. Kalau syarat harus terpenuhi, kalau tanda belum tentu. Jadi belum tentu orang yang nggak sedih, nggak takut itu wali Allah, belum tentu. Itu cuma tanda. Tapi kalau beriman dan bertakwa pasti wali Allah. Ya, jadi itu bedanya syarat dengan tanda. Maka yang terpenting kalau kita ingin menjadi wali Allah, bukan pada sisi nggak sedih, nggak takutnya, bukan itu yang terpenting bagi kita. Itu hanya anugerah dari Allah. Tapi yang lebih penting bagi kita apa? Syaratnya, penuhi syaratnya. Gimana? Menjadi orang beriman, betul-betul beriman, tidak bohong, tidak palsu. Dan menjadi orang bertakwa, betul-betul bertakwa.
dengan berbagai syarat-syaratnya. Nanti kita akan lihat ya bagaimana ulama menjelaskan tentang takwa itu. Fadzakarul iman asyamil, maka Allah menyebutkan tentang iman yang mencakup 5 fil qulub, mencakup apa yang ada di dalam hati-hati, minal aqaid, dari keyakinan-keyakinan, wal iradat at-thayyibah, dan niat-niat yang baik, keinginan-keinginan yang baik, wal a'mal as-salihah, dan juga mencakup amal-amal yang saleh secara zahir. Itulah iman. Iman mencakup itu semua. Wala yatimmu lil mu'min dzalika, dan tidak akan lengkap bagi seorang mukmin hal itu hatta yattaqi ma yuskhitullah, sampai dia menjaga diri dari apa yang membuat Allah murka. Sampai dia membentengi diri. Yattaqi itu takwa, membentengi diri dari apa yang membuat Allah murka. Jadi tidak melakukan apapun yang membuat Allah murka. Itu kesempurnaan iman. Maka orang kalau tidak menjauhi yang membuat Allah murka, berarti imannya nakis, imannya belum sempurna. Imannya mungkin ada tapi tidak lengkap. Minal kufri, berupa kekufuran, itu yang paling besar. Perkara yang wajib untuk kita hindari yang paling besar, kekufuran dengan berbagai bentuknya. Banyak. Pertama terbagi 2, ada kufur asli, ada kufur bukan palsu. Kufur riddah. Kufur asli dengan kufur riddah. Kufur asli maksudnya kufur yang dari asalnya memang kufur, dari lahir belum pernah Islam, itu namanya kufur asli. Kalau kufur riddah yang kedua, itu kufur yang pernah Islam kemudian riddah, murtad. Itu kufur secara garis besar terbagi 2 itu. Nah, yang asli banyak, yang murtad lebih banyak macamnya ya, macamnya lebih banyak, macam-macam perkara yang bisa membuat orang itu murtad. Ulama fuqaha sebagian madzhab Hanafiyah sampai 300-an atau 200 sekian gitu. Banyak sekali perkara yang bisa menyebabkan orang itu keluar dari iman, keluar dari Islam. Itu pertama kali, kekufuran. Kemudian wal fusuk, kefasikan. Kefasikan itu dosa-dosa besar. Ya, wal isyan, kemaksiatan. Nah, maksiat ada yang besar, ada yang kecil. Kalau fusuk itu dosa besar. Terus bid'ah di mana? Bid'ah itu ada yang kufur, ada yang fasik, ada yang maksiat. Ya, bid'ah enggak disebutkan karena dia bisa terbagi-bagi lagi ke dalam klasifikasi ini. Dosa kalau berdasarkan besarnya kufur, fusuk sama isyan, itu urutannya. Walihada haqqaqa dzalika biqauli, maka dari itu dia merealisasikan hal itu dengan firman-Nya. Allah sempurnakan keimanannya dengan firman-Nya, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Berarti mereka itu jauh dari kufur, jauh dari fusuk, jauh dari isyan, hidupnya bersih, nggak ada dosa. Itulah orang-orang yang sempurna imannya, yang layak menjadi wali Allah secara khusus. Sebenarnya semua orang yang beriman dan bertakwa, walaupun mungkin belum sampai tingkat tinggi iman dan takwanya, itu sudah jadi wali Allah. Tapi tidak wali khusus, wali umum. Kalau wali yang khusus, maka tingkat takwanya tinggi, imannya tinggi. Nah, itu hanya segelintir di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan takwa dijelaskan di catatan kaki. Wa rahimallahu tabi'il masyhur Talq bin Habib. Semoga Allah merahmati seorang tabi'i yang populer, yaitu Talq bin Habib. Lama su'ila 'anit taqwa, ketika beliau ditanya tentang takwa, beliau mengatakan, anta mala bi taatillahi ala nurin minallah, kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah. Cahaya dari Allah ini berarti ilmu. Beramal ketaatan berdasarkan apa? Ilmu. Itulah takwa. Makanya orang yang, mohon maaf, yang belum berilmu itu sulit bisa bertakwa. Ya, harus berilmu dulu. Dasarnya itu ilmu dulu. Dan mustahil orang berilmu kalau nggak belajar. Ilmu bukan warisan. Ilmu bukan barang temuan,
tapi ilmu itu hasil upaya keras, gigih, jerih payah yang luar biasa, bahkan mengorbankan banyak hal untuk bisa mendapatkan ilmu. Kalau nggak siap berkorban, nggak bakal bisa menjadi orang yang berilmu. Masih banyak orang nggak mau mengorbankan waktu, maka nggak pernah menjadi orang berilmu. Selamanya bodoh, mati bodoh. Naudzubillah min dzalik. Mau jadi apa kalau seperti itu? Ya jadi biasa-biasa saja atau bahkan menjadi orang yang sengsara jelas. Orang yang kurang ilmu itu calon-calon penghuni neraka, walaupun nggak semua ya. Mungkin saja ada yang selamat. Tapi rata-rata penghuni neraka itu adalah orang-orang jahil. Kenapa orang menjadi kafir? Karena kebodohan. Kenapa orang itu fasik? Karena kebodohan. Semua pelaku dosa itu karena kebodohan. Kalau mereka berilmu tidak akan demikian. Tapi gimana tuh Yahudi? Katanya mereka berilmu tapi tidak beramal. Justru itu makin dimurkai oleh Allah. Kalau orang memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Allah, habis itu dia tidak mengamalkan ilmunya, itu orang yang paling dimurkai Allah. Terus kenapa disebut berilmu? Hakikatnya tidak. Itu cuma disebut berilmu tentang hukum. Tapi yang dimaksud dengan ilmu yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang menghasilkan amal. Bagaimana agar ilmu menghasilkan amal? Tidak hanya tahu tentang hukum, tapi harus tahu tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang paling penting. Ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Banyak orang enggak kenal Allah sehingga apa? Tidak bisa menjadi hamba Allah yang sejujurnya, yang sebenarnya. Dia sepertinya hamba Allah tapi hakikatnya hamba nafsu. Hakikatnya hamba setan, wal iyadu billah. Hidupnya masih untuk dirinya, bukan untuk Allah. Dan itu kebanyakan manusia seperti itu. Itu karena kurang ilmu. Jadi Yahudi sebenarnya bodoh, nggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kenal Allah pasti mengagungkan Allah. Makanya Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Sementara bumi akan Allah genggam pada hari kiamat. Jadi kecil sekali bumi itu. Wasamawatu matwiyatum biyamini, dan langit akan digulung dengan tangan kanan Allah. Itu menunjukkan keagungan Allah. Allah itu agung sekali. Mereka nggak bisa mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Kenapa? Karena mereka bodoh. Orang yang bisa mengagungkan Allah dengan sepenuh pengagungan hanyalah orang yang ilmunya juga banyak. Jadi pengagungan itu berbanding lurus dengan ilmu. Makin kuat ilmu seseorang tentang Allah, makin besar kemungkinannya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu beramal taat kemudian berdasarkan ilmu. Tidak cukup sampai di situ, beliau tambahkan lagi, tarju thawaballah, dan hanya berharap pahala dari Allah. Betapa banyak orang beramal ketaatan tapi ternyata berharap dunia. Ya, beramal taat tapi berharap dunia, belajar seneng. Kenapa? Nanti jadi orang terhormat. Kalau saya pintar berilmu pasti terpandang di mata masyarakat. Pasti saya dimuliakan oleh orang-orang. Ini berarti tidak karena Allah, tidak berharap pahala dari Allah, dan itu bukan takwa. Itu bukan takwa. Ya, dia dapat hasilnya di dunia, mungkin di dunia disanjung, dipuji, dimuliakan, dihargai, diakui, tapi di sisi Allah nggak ada nilainya sama sekali. Wal'iyadzubillah. Kemudian unsur yang kedua, itu baru unsur yang pertama. Unsur yang kedua dari takwa, wa antatruka ma'siyatullah, kamu meninggalkan maksiat kepada Allah, ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah. Jadi menjauhi segala kedurhakaan, segala penyimpangan, kejahatan, keburukan. Menurut Allah, Allah yang menilai buruk atau baik itu Allah. Makanya harus berdasarkan ilmu dari Allah, jangan berdasarkan perasaan atau pikiran kita. Menurut perasaan saya ini enggak buruk, tapi kalau kata Allah buruk itu adalah maksiat, ya. Itu adalah kemaksiatan. Kemudian sebabnya apa? Takhafu iqaballah, karena takut hukuman Allah, bukan takut ditinggalkan kawan, bukan karena takut nggak punya duit, bukan takut kehilangan jabatan, bukan takut dunia intinya, tapi takut hukuman Allah, itulah takwa. Jadi kalau dirinci semuanya takwa itu ada 6 unsur tadi, ya. Terbagi 2, 1 ketaatan, 1 meninggalkan kemaksiatan.
Dan perkataan Talq bin Habib ini diriwayatkan oleh banyak ulama dan kitab-kitab mereka ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah taala memberi komentar terhadap riwayat ini. Beliau mengatakan wa hadza min ahsani ma qila fi haddi taqwa. Ini adalah perkataan yang paling baik tentang definisi takwa. Jadi kalau antum mau tahu takwa definisi terbaik yang mana, ini. Begitu kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Jadi sering kita dengar di khutbah, mari kita tingkatkan takwa. Di masjid-masjid semua hampir menyampaikan itu karena sebagian madhab menganggap itu rukun dalam khutbah. Kalau nggak ada itu nggak sah khutbahnya. Tapi betapa banyak orang yang mendengar khutbah itu nggak ngerti maksudnya. Ya mereka dijelaskan ya, maksudnya apa, kita lakukan perintahnya dan kita tinggalkan larangannya. Cuma sebatas itu nggak cukup. Makanya akhirnya apa yang terjadi? Setiap Jumat mendengarkan wasiat takwa, setiap Jumat itu pula ya begitu-begitu doang, nggak ada peningkatan. Nggak ada peningkatan. Yang korupsi tetap korupsi, yang curang dalam jual beli tetap curang, yang menyakiti istri dan tetangga tetap menyakiti, yang tidak mendidik anak tetap tidak mendidik, dan seterusnya. Itu berarti tidak tahu hakikat takwa itu apa. Mereka cuma ngerti melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu hanya dua unsur yang paling depan tadi. Kehilangan 4 unsur yang lain yang paling penting bahkan. Jadi lakukan perintah berdasarkan apa? Ilmu. Berarti orang bertakwa harus belajar. Itu masalahnya. Wasiat takwa sering disampaikan tapi nggak ada gerakan untuk belajar. Nggak ada semangat untuk menuntut ilmu. Kapan mau bertakwa? Nggak ada peningkatan. Tidak akan pernah ada peningkatan. Kalau dohirnya seperti meningkat menjadi rajin sholat, tapi sholat kalau tidak berdasarkan ilmu bisa batal dan sholatnya ditolak oleh Allah. Kalau sholat mengandung banyak bid'ah bisa ditolak oleh Allah. Ini bukan nakut-nakuti orang sholat, tapi memang kenyataan demikian. Kata Allah, Pak, fawailul musallin, celaka orang-orang yang sholat. Kalau orang dangkal iman, kalau gitu bagus nggak sholat. Ini bukan begitu maksudnya. Allah ketika mengatakan begitu maksudnya motivasi agar apa? Betul-betul maksimal dalam mengamalkan sholat ini. Gimana caranya? Dipelajari ilmunya sehingga tidak celaka gara-gara sholat. Kemudian kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, fa inna kulla amalin la budda lahu min mabda'in wa ghayatin. Karena setiap amal pasti ada permulaan dan ada tujuan. Fala yakunul amal ta'atan, maka amal itu tidak akan menjadi ketaatan, wa qurbatan dan ibadah, hatta yakuna masdaruhu anil iman, sampai dia sumbernya itu dari iman. Fayakunul ba'its alaihi, sehingga pencetusnya adalah iman al-mahad, iman semata, bukan karena orang, bukan karena takut kehilangan dunia, pokoknya karena iman saja. Kenapa dia bertakwa? Karena iman. Nah itu ala nurim minallah, berdasarkan cahaya dari Allah. Lal ada, bukan karena adat. Kenapa kamu rajin ngaji nih? Ya karena orang di sini semua ngaji. Berarti itu cuma adat, ngikuti adat, kebiasaan orang di sekitarnya. Itu tidak takwa, itu bukan takwa. Walal hawa, dan bukan hawa nafsu. Jangan dikira ya ibadah itu lepas dari hawa nafsu. Jangan dikira hawa nafsu itu cuma syahwat, cuma yang berkaitan dengan maksiat. Banyak sekali ibadah itu berdasarkan nafsu ketika ibadah tidak dibimbing oleh wahyu. Karena nafsu itu lawan dari wahyu. Kapan kita beribadah nggak pakai ilmu, berarti kita ibadah pakai nafsu. Wal'iyadzubillah. Dan itu berakhir keburukan. Itu akan membawa kerugian. Wala talabal mahmadah, dan tidak juga mencari apa? Pujian. Jadi betul-betul iman, bukan karena ingin pujian. Wal jah, tidak juga ingin kedudukan. Wa ghairu dzalika, dan selain itu, bal bahkan la budda an yakuna mabda'uhu mahdul iman, tapi haruslah pencetusnya atau permulaannya iman. Semata-mata apa? Pahala dari Allah Alaihi Wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ila aslil thawaballah.
dan isyan. Ulaika humur rasyidun, maka mereka itulah orang-orang yang terbimbing. Fadl dari Allah wa ni'matan yu'tihi may yasha, diberikan kepada sembarang taala. Tidak semua orang berhak, tidak betul karunia terbesar yang tidak Allah berikan kepada siapa. An yuhabbiballahul iman, itu Allah yang membuat kita enggak bisa dipamal bi syara'il Islam, terhadap syariat